Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Guru pada kesempatan kali ini. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan pembelajaran kali ini, Pak Guru akan menjelaskan yaitu tentang masih di materi pecahan ya. Untuk kesempatan ini Pak Guru akan menjelaskan tentang pembelajaran yang kedua untuk kelas 5 semester yang pertama, yaitu tentang perkalian dan pembagian pecahan, baik itu nanti pecahan biasa ataupun pecahan desimal. Pada pembahasan yang pertama yang akan kita bahas adalah perkalian dahulu. Perkalian juga nanti ada perkalian pecahan biasa, perkalian pecahan campuran, ataupun perkalian pecahan biasa dengan campuran ataupun campuran dengan biasa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama. Untuk materi perkalian bilangan pecahan yang pertama, yang paling sederhana dulu, yaitu mengalikan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Kalau pada kesempatan yang lalu kita telah belajar tentang penjumlahan, Pak Guru kira sudah paham ya. Kalau belum paham silahkan untuk latihan-latihan di LKS bisa dikerjakan. Nanti yang belum paham juga silahkan untuk meminta bantuan kepada teman, kepada saudara ataupun orang tua yang sudah paham tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, untuk kesempatan kali ini Pak Guru sekali lagi ingin menjelaskan tentang mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Aturannya ini yang harus anak-anakku catat semua. Ketika siswa atau siswi kelas 5 atau anak-anakku semua mau mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan biasa, itu aturannya adalah pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Itu ada kesalahan ketik ya, pembiang, seharusnya pembilang. Pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Itu aturan mainnya. Oke, langsung saja supaya anak-anakku semua paham, kita langsung ke contoh. Di sini Pak Guru ada contoh angka berapa? 2/5. 2/5 dikalikan dengan 3/7. Angka pecahan 2/5 memiliki pembilang 2 dan penyebut 5. 3/7 memiliki pembilang 3 dan penyebut 7. Nah, seperti kita kembali ke aturan, pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Jadi nanti berarti 2 dikalikan 3, 5 dikalikan 7. Atas kali atas, bawah kali bawah. Itu cara mudahnya lah ya. Berarti kalau sudah seperti ini mudah ya. 2 kali 3 ada 6/35. 2 kali 3, 6. 5 kali 7, 35. Pak Guru kira sampai sini masih paham ya. Jadi aturan mainnya adalah pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Oke. Kita ke contoh yang kedua. Untuk memperlancar, di sini Pak Guru ada angka 7/10. 7/10 dikalikan dengan 3/4. Nah, berarti atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti di sini ada 7 kali 3 dan per 10 kali 4. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 7 kali 3 adalah 21, 10 kali 4 adalah 40. Berarti hasilnya 21/40. Untuk materi yang pertama ini sangat mudah ya. Jadi intinya pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Atas kali atas, bawah kali bawah. Seperti itu saja. Kita lanjut ke contoh yang lain, yang lebih kompleks lagi. Contoh yang lain, di sini ada jika angkanya itu memiliki faktor yang sama. Jika ada pembilang dan penyebut yang memiliki faktor yang sama, bisa kita sederhanakan. Sederhanakannya dengan cara apa? Dengan cara membagi. Berarti sederhana itu ke angkanya yang lebih kecil, berarti dibagi. Oke, untuk memahami kita langsung saja ke contoh soal. Di sini Pak Guru ada angka 2/7 dikalikan 5/6.
Nah, bisa kita lihat ada angka 2/7 dan 5/6. Penyebutnya ada 2, pembilangnya ada 2 dan 5, penyebutnya ada 7 dan 6. Dari keempat angka ini, apakah ada angka yang bisa dibagi dengan angka yang sama? Nah, coba kita cermati. Kalau kita menyederhanakan pecahan itu harus pembilang dengan penyebut ya. Pembilang dengan penyebut. Di sini ada 2/7 kali 5/6. Apakah ada pasangan pembilang dan penyebut yang bisa dibagi dengan angka yang sama? Coba cermati. Pasti ada. Angka 2 dan angka 6. Kita beri lingkaran angka 2 dan angka 6. Apakah angka 2 dan 6 memiliki faktor yang sama? Iya, karena ada angka yang bisa membagi kedua angka tersebut, yaitu angka 2. 2 bisa dibagi 2, 6 bisa dibagi 2. Ini harus pembilang dan penyebut loh ya. Antara pembilang dan penyebut. Jangan pembilang dengan pembilang. Itu tidak boleh. Pembilang dan penyebut itu memiliki faktor yang sama, bisa kita sederhanakan. Berarti di sini kita angka 2-nya kita coret. 2 dibagi 2 yaitu 1. Yang bawahnya penyebutnya 6 dibagi 2 yaitu 3. Nah, sampai sini paham ya? Nah, terus kalau sudah seperti ini tinggal kita kalikan. 1 kali 5 per 7 kali 3 sama dengan 1 kali 5 itu 5, 7 kali 3 itu 21. Ini sudah agak kompleks ya. Bisa kita ulangi yang bingung. Oke, kita ulangi lagi dari awal. Di sini ada 2/7 dikalikan 5/6. Kita ke aturan. Jika ada pembilang dan penyebut yang memiliki faktor yang sama, bisa kita sederhanakan. Dibagi dengan angka yang sama. Kebetulan di dalam kedua pecahan ini ada angka yang bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu 2 dan 6. 2 dan 6 keduanya sama-sama bisa dibagi dengan angka 2. Berarti perkaliannya kamu harus menguasai ya. Perkalian dan pembagian 2 dan 6 kita bagi 2. Angka 2 dan angka 6 kita bagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, berarti 2 sudah diganti dengan angka 1, 6 sudah dibagi dengan angka 3. Ini harus atas dengan bawah. Ya, atas dibagi 2, bawah juga dibagi 2. Jangan sampai atas dibagi 2, atas lagi dibagi 2, tapi bawahnya tidak. Itu tidak boleh. Berarti di sini ada 1 kali 5 per 7 kali 3 sama dengan 5/21. Paham ya? Kalau belum paham silahkan untuk dibaca lagi materinya yang ada di buku, atau bisa ulang-ulang video ini dilihat supaya benar-benar paham. Itu cara yang pertama. Cara yang pertama ini Pak Guru rekomendasikan kalian harus bisa. Karena cara yang pertama ini bisa diterapkan di angka-angka yang besar sehingga kamu tidak usah mengalihkan bilangan menjadi banyak sekali. Kita ke cara yang kedua. Cara yang kedua cenderung memang lebih mudah, tetapi kita nanti menyederhanakannya di akhir agak kesulitan. Di sini Pak Guru contohkan untuk soal yang sama, 2/7 dikalikan dengan 5/6. Nah, seperti aturan yang pertama tadi, bahwa pembilang dikalikan pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti 2 kali 5 per 7 kali 6. Nah, kita langsung kalikan saja. 2 kali 5 yaitu 10. 7 kali 6, 42. Nah, di sini kita sederhanakan 10 dan 42. Apakah ada bilangan yang bisa membagi keduanya? Ada, yaitu keduanya sama-sama bisa dibagi dengan angka 2. 10 dibagi 2, 42 dibagi 2. Sama dengan hasilnya adalah 5/21. Apakah sama dengan jawaban di atas? Sama. Cuma yang bawah lebih panjang. Syukur kalian mampu untuk memahami keduanya. Tapi paling tidak, ya kuasai salah satu. Pak Guru rekomendasikan kuasai cara yang pertama. Itu akan memudahkan kamu dalam mengerjakan soal-soal dengan angka yang relatif besar.
Sampai sini paham ya? Nah, kalau belum paham, silahkan boleh diulang-ulang kembali videonya. Kalau belum paham juga silahkan bisa chat atau WA ke Pak Guru atau mengisi kolom komentar di channel di bawah ini, konten di bawah ini. Oke ya? Untuk menyingkat waktu kita lanjut saja untuk pembahasan materi selanjutnya yaitu masih contoh supaya kamu paham semua. Di sini ada Pak Guru 6/10 dikalikan 7/18. Nah, coba kita lihat ada 6/10 dikali 7/18. Apakah ada angka yang bisa dibagi dengan angka yang sama? Ada. Bisa 6 dan 10 atau 6 dan 18. 6 dan 10 bisa dibagi angka 2. 6 dan 18 bisa dibagi dengan angka 6. Kita lihat yang besar saja. 6 dan 18. Kita lingkari 6 dan 18. Kedua angka ini kira-kira bisa dibagi dengan angka berapa? Coba ditebak. 6 dan 18. Bisa dibagi dengan angka 2? Bisa. Apakah ada angka yang lebih tinggi lagi? Bisa dibagi dengan angka 3? Bisa. Apakah ada yang lebih tinggi lagi? Bisa dibagi dengan angka 6? Bisa. 6 bisa dibagi dengan angka 6, 18 bisa dibagi dengan angka 6 juga. Kita bagi 6 dibagi 6 sama dengan 1, 18 dibagi 6 sama dengan 3. Paham ya? Jadi antara penyebut dan pembilang dan penyebut itu sama-sama dibagi dengan angka yang sama. Tidak boleh atas dibagi 6, kok bawah cuma dibagi 2. Itu nanti tidak imbang. Oke ya, cara membaginya harus atas dengan bawah. Tidak harus pembilang dengan penyebut. Tidak boleh penyebut dengan penyebut atau pembilang dengan pembilang. Pembilangnya boleh angka yang pertama, penyebutnya boleh angka yang kedua. Atau pembilangnya boleh angka yang pertama, penyebutnya boleh angka yang pertama, boleh. Yang penting atas dengan bawah. Nah, kalau sudah dibagi seperti ini, kita langsung saja berarti 1 kali 7 per 10 kali 3. Hasilnya adalah 7/30. Paham ya? Ya. Kita lihat angka yang kedua. Di sini ada contoh 3/20 dikalikan 8/9. Di sini ada kedua-duanya itu bisa dibagi semua. 3 dengan 9. Kita lihat 3 dengan 9 dulu. 3 dengan 9 itu kan sama-sama bisa dibagi angka 3. Berarti kita bagi 3 dibagi 3, 1. 9 dibagi 3, 3. Nah, 20 dan 8 juga bisa sama-sama dibagi berapa? 2? Iya bisa 2. 4? Iya bisa. Kita lihat, kita harus pakai yang terbesar saja, 4. Supaya lebih sederhana. 8 dan 20 dibagi 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, ini kan sudah sederhana sekali. 3 dibagi 3 jadi 1, 9 bagi 3 jadi 3. 20 bagi 4 jadi 5, 8 dibagi 4 jadi 2. Berarti tinggal 1 kali 2 per 5 kali 3. Hasilnya adalah 2/15. Sampai sini paham? Ya. Memang agak rumit ya, tetapi kalau kalian belajar terus-menerus, belajar dari buku, dari internet, dari teman yang sudah bisa, atau kakak kelas, atau orang tua kamu, atau dari video ini, insya Allah kamu akan memahami materi tersebut. Ya, itu untuk perkalian bilangan pecahan biasa dengan biasa, ataupun pecahan campuran dengan biasa, ataupun yang lain. Oh, belum pecahan campuran dengan biasa, belum. Pecahan biasa dengan biasa dengan teknik menyederhanakan dengan cara dicoret atau dibagi dengan angka yang sama. Oke? Dipahami ya? Ya. Kita lanjut ke materi yang lebih kompleks lagi. Materi yang kedua pada kesempatan kali ini. Pak Guru hanya membahas 2 materi saja lah. Untuk yang kedua, yaitu mengalihkan pecahan campuran dengan pecahan biasa atau campuran. Jadi di sini nanti kamu akan menjumpai perkalian pecahan biasa dengan campuran ataupun campuran dengan campuran. Aturannya bagaimana?
aturannya sama dengan penjumlahan dan pengurangan, yaitu ubah semua pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ubah semua pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Cara mengubahnya bagaimana? Ada di video sebelumnya. Silahkan dicari di channel Pak Guru, mengubah pecahan campuran menjadi biasa, yaitu variabelnya dikalikan penyebut ditambahkan pembilang. Contohnya di sini ada Pak Guru punya angka 11/2. 11/2 dikalikan 21/3. Kita ubah dulu 11/2 menjadi 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. Berarti 3/2 dikalikan 2 kali 3, 6 tambah 1, 7/3. Nah, 7/3 ini bisa dicoret-coret boleh ya. 3 dengan 3 kan itu memiliki faktor yang sama. Sama-sama bisa dibagi 3. 3 dengan 3. Sama-sama bisa dibagi 3. Di sini ada 1. Dibagi 3, 1 hasilnya. Dibagi 3, 1. Berarti tinggal 1 kali 7. 1 kali 7 per 2 kali 1. Sama dengan berapa? 1 kali 7, 7. 2 kali 1, 2. Berarti 7/2. Nah, bisa anak-anakku lihat 7/2. Pembilangnya lebih besar dari penyebut. Berarti bisa kita ubah ke pecahan campuran. 7 dibagi 2 dapat berapa? Dapat 3, betul. Lebihnya berapa? 3 kali 2, 6. Berarti lebihnya 1. Berarti hasilnya adalah 3 1/2. Ya, 7 dibagi 2 dapat 3. 3 kali kita kembalikan 3 kali 2, 6 ya. Berarti lebihnya 1. Berarti 3 1/2. Oke, kita lanjut dengan cara yang lain ya. Ini cara yang kedua. Ada 1/2 masih soalnya sama dengan di atas dikalikan 2 1/3. Berarti kita ubah dulu ke pecahan biasa. 3/2 dikalikan 7/3. Kalau cara yang kedua kita langsung kalikan saja. 7 kali 3, 3 kali 7 maksudnya maaf, per 2 kali 3 sama dengan 21/6. Nah, kita lihat 21/6 itu adalah angka yang memiliki faktor yang sama, yaitu sama-sama bisa dibagi dengan angka 3. 21 bisa dibagi 3, 6 bisa dibagi 3. Nah, ini 21 dibagi 3, 6 dibagi 3. Tiganya dari mana ini ya? Tiganya ya kamu harus berpikir. Perkalian kamu dan pembagian harus jalan. 21 dan 6. Oh iya, sama-sama bisa dibagi 3. 21 dibagi 3 pasti 7 ya. Dan 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Betul sekali. Hasilnya adalah 7/2. 7/2 sama seperti di atas bisa kita sederhanakan menjadi pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar 3 1/2. Nah, sama ya hasilnya. Ya, tinggal anak-anakku semua pilih mana yang kamu anggap mudah. Pak Guru lebih mudah yang pertama, yang mencoret-coret, yang nanti hasilnya langsung sederhana. Kalau yang bawah itu caranya terlalu panjang dan kita harus memikirkan nanti di akhir membagi dengan angka berapa. Sampai sini kira-kira paham ya? Jadi hari ini kita telah belajar perkalian pecahan biasa dengan biasa dan perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Di sini Pak Guru juga menerapkan beberapa aturan-aturan, silahkan untuk ditulis di buku catatan untuk dipelajari. Soal-soal yang ada di video ini boleh ditulis di buku ya, supaya kamu memahami. Oke, mungkin itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan, walaupun hanya sedikit. Semoga dapat menambah pemahaman anak-anakku semua dalam mengerjakan soal khususnya tentang perkalian bilangan pecahan. Sekali lagi, silahkan untuk matematika karena sekarang kita masih pembelajaran jarak jauh, sehingga anak-anakku semua yang harus aktif mencari, menggali informasi dari segala referensi. Ya, mungkin itu saja dari Pak Guru untuk
materi-materi yang selanjutnya nanti Pak Guru bikinkan video lagi dan Pak Guru upload, dan silahkan anak-anakku semua cakuti. Oke, demikian dari Pak Guru. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.